Pernah nggak sih ngerasain sakitnya ditipu? Uang yang dikumpulin susah payah, kenyap gitu aja, dan rasanya tuh nyesek banget di dada. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bedah buku yang judulnya Jangan Sedih, Tidak Ada Harta Hilang Dalam Islam, karya Nur Kandir. Anggap aja ini kayak pelukan hangat buat setiap jiwa yang lagi terluka karena urusan finansial. Buku ini langsung dibuka dengan sebuah janji yang kedengerannya mustahil, tapi juga kuat banget. Jangan sedih, uang ditipu tidaklah hilang. Ini bukan cuma kalimat buat nenangin sesaat ya. Ini adalah inti dari cara pandang yang bakal kita bangun bareng-bareng. Sebuah fondasi harapan justru di saat kita lagi ngerasa putus asa banget. Oke, biar kita paham janji tadi, kita bakal lewatin 6 tahap perjalanan pemulihan ini. Kita mulai dari hadapin badai emosi dulu, terus kita ubah cara pandang kita soal harta, kenalan sama siasat penipu, sampai akhirnya kita nemuin hikmah di balik semua ini. Yuk, kita mulai perjalanannya. Bagian pertama, badai emosi pasca penipuan. Gini, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus jujur dulu sama diri sendiri. Kita perlu pahami dan akui, kalau rasa sakit pas sadar kita ditipu itu, ya emang sakit banget. Pertanyaan yang sering banget muncul pertama kali itu kan, kenapa ya rasanya sehancur ini? Betul kan? Ini tuh bukan cuma soal nominal uangnya, tapi soal kepercayaan kita yang dirusak dan harga diri kita yang rasanya kayak diinjek-injek. Dan hampir semua korban itu ngalamin gelombang emosi yang sama. Malu, marah sama diri sendiri, nyesel, mikir, kok aku bisa sebodoh ini? Ngerasa dikhianati, sampai takut mau cerita ke orang lain. Kalau Anda lagi ngerasain ini, saya mau bilang, perasaan itu valid dan normal. Anda itu bukan bodoh, Anda cuma orang baik yang kebetulan ketemu orang jahat. Nah, disinilah Islam ngasih kita pertolongan pertama spiritual. Hadis riwayat Muslim ini ngingetin kita dengan tegas, jangan pernah bilang seandainya. Kenapa? Soalnya berandai-andai itu cuma buka pintu buat setan, bikin luka kita makin dalam. Justru sebaliknya, kita diajarin buat bilang dengan yakin, ini takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Oke, sekarang kita pindah ke inti pembahasannya. Bagian kedua, harta yang tak pernah hilang. Disinilah kita bakal puter balik perspektif kita total dari yang tadinya mikirin kehilangan duniawi, jadi memahami semuanya dari sisi iman. Kunci buat ngerti semua ini tuh ada di satu konsep, rizki. Jadi gini, rizki itu adalah ketetapan Allah yang udah selesai ditulis dan gak akan pernah ketukar. Artinya apa? Uang yang hilang itu dalam kacamata iman sebenarnya bukan milik Anda yang dicuri. Bukan. Tapi jatah rizki itu buat Anda. Tugasnya emang udah selesai sampai di situ. Coba deh direnungin. Ini kan sebuah pemahaman yang luar biasa banget ya, menenangkan hati. Konsep ini dikuatkan lagi dalam surat Hud ayat 6. Allah sendiri yang jamin rizki setiap makhluk, dan semuanya udah tercatat. Ini ngasih kita rasa damai yang dalam bahwa ada sebuah rencana besar di balik semua yang kita alami. Terus uangnya kemana dong? Menurut buku ini, uang itu nggak beneran hilang, tapi cuma berubah bentuk. Bayangin deh, kerugian materi Anda di dunia ini diubah jadi aset spiritual yang abadi. Jadi piutang yang pasti dibayar di akhirat, jadi penggugur dosa, bahkan bisa jadi pelindung dari musibah yang lebih parah, dan yang pasti jadi pahala buat kesabaran Anda. Nggak ada yang sia-sia. Oke, setelah hati kita pulih, sekarang waktunya kita tajemin pikiran. Bagian ketiga, mengenal siasat penipu modern. Ini penting banget biar kita lebih waspada dan gak jatuh ke lubang yang sama lagi. Bedanya tuh jelas banget. Penipu itu selalu janjinya muluk-muluk. Untung gede, waktu singkat, gak ada resiko. Padahal, usaha yang beneran itu butuh waktu, pasti ada resikonya, dan prosesnya transparan. Ingat ya, kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, kemungkinan besar itu emang gak nyata. Modus-modus penipuan ini banyak banget bentuknya. Kita mesti waspada sama skema Ponzi, penipuan jual beli online yang harganya nggak masuk akal, sampai yang paling bikin sakit hati, penipuan pakai kedok agama. Kenali polanya biar bisa lindungi diri. Sekarang, yuk kita buka kotak P3K spiritual kita. Bagian keempat ini adalah tentang adab dan doa. Senjata kita buat pertolongan pertama pas lagi krisis. Ada 3 senjata spiritual utama yang bisa langsung kita pakai. Pertama, ucapkan istirja. Inna lillahi. Ini pengakuan tulus kalau semua ini punya Allah dan bakal balik ke Dia. Kedua, langsung berdoa. Minta ganti yang lebih baik. Ketiga, pas rasanya semua pintu bantuan dari manusia udah ketutup, bangunlah sholat malam. Karena pintu langit itu selalu terbuka lebar. Iman itu harus dibarengi sama ikhtiar, sama usaha.
kita masuk ke bagian kelima, langkah praktis setelah tertipu. Ini adalah tindakan nyata yang harus kita lakuin buat mulai pulih lagi. Oke, ini dia 4 langkah logis yang bisa langsung Anda ambil. 1. Tenangkan diri dulu. Jangan ambil keputusan apapun pas lagi panik. 2. Langsung lapor ke bank dan polisi. Ini penting, bukan cuma buat Anda, tapi biar nggak ada korban lain. 3. Kumpulin semua bukti. 4. Jujur sama pasangan, lalu tata ulang keuangan. Ini langkah awal buat ambil kendali lagi. Nah, kita udah sampai di tahap terakhir dari perjalanan ini. Bagian ke-6, hikmah di balik ujian. Di sini kita akan belajar melihat jauh ke depan, melampaui kerugian, buat nemuin keajaiban tawakal, dan senyum lagi setelah badai ini lewat. Janji Allah di surat At-Tolak ini indah banget. Siapa yang bertakwa, Allah pasti kasih jalan keluar dan kasih rizki dari arah yang nggak disangka-sangka. Mungkin satu pintu rizki finansial rasanya tertutup, tapi Allah bisa banget buka pintu-pintu lain yang jauh lebih berharga. Pintu kesehatan, keharmonisan keluarga, atau ketenangan batin. Pada akhirnya, jangan biarkan pengalaman pahit ini jadi titik henti. Justru, jadikan ini ladang dakwah. Dengan Anda berbagi cerita, tentunya dengan bijak ya, Anda bisa menyelamatkan orang lain dari musibah yang sama. Status Anda berubah dari korban menjadi pahlawan. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau kehilangan ini sebenarnya adalah awal dari keuntungan terbesar dalam hidup Anda? Keuntungan berupa iman yang lebih kuat, keluarga yang lebih hangat, dan derajat yang lebih tinggi di sisinya. Semoga pembahasan ini membawa ketenangan dan kekuatan ya.